Nah, brother, kita sekarang ada di teras kita suite. Keren banget tempat ini. Jakarta ya. Aduh. Teras kita hotel. Oke. Masih dengan acara kita Rema. Acara kesayangan. Acara yang memberkati. Yang harapannya memberkati, menginspirasi. Iya. Dari acara ini banyak orang pasti bisa mengenal Kristus lebih dekat lagi. Harapannya. Karena kita mengupas hal-hal yang terkait dengan kehidupan kekristenan, terus inti atau ajaran dari kekristenan. Mantap. Apa yang kita yakini dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, hari ini tema apa kita? Hari ini kita temanya happy to live. Happy apa ya? Happy apa? Happy to live. Jangan sampai happy papi. Itu nama Si karaoke. Itu karaoke. Ini acara program Rema atau mau nyanyi? Atau Happy Sunday. Iya. Happy to live in holiness. Happy to live in holiness. Happy to Bahagia live in hidup dalam holiness. kekudusan. Kita bahagia hidup di dalam kekudusan. Wah. Sama seperti Tuhan kita, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Ngeri bang, memang kalau ayat tanya dia bang. Tapi kalau berbicara Tanya Lapu, tanya abang ini. berbicara kekudusan itu mengerikan juga ya. Memang kalau lihat, Iya kan? tunggu dulu bang, aku nggak setuju kalau abang bilang Enggak, maksudnya kudus itu mengerikan. mengerikan gitu. Berat. Menjalaninya. Oke, siap, Menjalaninya. siap. Tapi gini loh bang, kalau bicara tentang kekudusan ya, kekudusan itu kalau menurut aku ya, itu ibarat barang, itu ibarat barang yang sudah langka. Iya. Itu ibarat barang yang susah dicari gitu di generasi ini atau di zaman ini. Kekudusan itu sulit dicari dan sekaligus Absolutely. maksudnya orang untuk kudus itu sekarang udah bahkan dikatain udahlah nggak sok suci Nggak kau, sok alim. nggak sok alim. Tambah lagi sekarang udah jarang kita dengarkan gereja-gereja menyuarakan mengenai kekudusan hidup. Itu dia. Dan lagi pula ya bang, kalau kita lihat fenomena sekarang, khususnya anak-anak muda, bukan cuma anak muda ya, hampir semua orang percaya atau semua manusia. Kalau bicara tentang kekudusan, contoh sederhana ya, kita ya tidak perlu mencari kejahatan. Yang jahat itu datang sendiri bang. Contoh apa? Pornografi. Wah. Coba kita buka HP, brother. Ya, bisa diakses dengan Ya mudahnya. ampun, kalau dulu kan orang mesti harus sembunyi-sembunyi kan, nyari-nyari begitu-begitu. Sekarang mudah banget, bahkan dia bisa saja sendiri hal-hal yang sifatnya pornografi. Akhirnya kita jadi tidak kudus gara-gara orang itu. Jadi di zaman yang canggih sekali ini, ya kan, digital itu maju sekali. Iya. Justru mudah sekali kita bisa jadi rusak kalau kita itu nggak punya integritas, nggak punya karakter, nggak punya moralitas, yang nggak punya good spiritual, rohani yang baik. Brother, mungkin supaya kita lebih jelas dan lebih mendalam lagi, kan judul kita kan bahagia hidup dalam kekudusan. Ya. Cuma kan nanti pertanyaannya lebih kepada emang bisa kita bahagia hidup dalam kekudusan? Ya. Lalu bisa sih ya. Nah, mungkin kita mulai dengan apa sebetulnya yang dimaksud dengan kekudusan? Wah, ini keren. Apa itu kudus? Supaya kita punya pemahaman yang komprehensif, punya pemahaman yang mendalam terkait dengan kekudusan, dan kita bisa membahas itu langsung ke praksis kehidupan. Nah, itu dia. Coba Brother jelaskan dulu Harapannya apa itu seperti kudus. itu. Atau kita minta Bang Boy yang jelasin. Nanti pasti abang ini nambah. Kalau kekudusan itu Ah. artinya dia dipisahkan dari Dunia dunia dan diarahkan kepada dan Kristus. diarahkan kepada Kristus. Nah, itu kalau menurut saya ya, itu arti kekudusan. Aku udah lama nggak ngomong kata-kata ini, Bang. Paten kali ya, Bang. Ini bagian Udah lama aku ngomong itu, bagian Bang. aku udah diambil sama abang ini. Biar Kalau aja. gitu udah case close. Nanti Brother yang tambahkan, elaborasi ya, lagi. harus ada itunya, apa namanya? Nanti Penjelasan lebih rinci. penjelasannya lebih rinci lagi. Oke, lebih detail ya. Iya. Nah, ini memang asik ya. Jadi kita sebenarnya Tapi sorry, Brother, ngomong-ngomong kekudusan mulai panas aku nih. Ini Makanya aku bilang panas gara-gara ruangan ini kah? Atau karena rohku menyala-nyala, Brother? Membahas kekudusan. memang ya seperti yang abang singgung tadi ya, berat ya kan. Berat. Apakah kita jadi seperti kehilangan kebahagiaan kita gitu loh. Kita seperti nggak bisa lagi menikmati hidup dong. Kalau kita memang harus berjuang untuk hidup kudus. Bagaimana nih kita nggak bisa suci, saleh, kan Alkitab benar-benar. Iya. Makanya sekarang itu ya, hampir jarang kita dengar khotbah tentang kekudusan loh, Bro. Itu dia tadi kan. Coba lihat di Kita bilang mimbar-mimbar gereja, jarang kita dengar
ada pendeta atau hamba Tuhan yang mengkhotbahkan vokal, menekankan radikal untuk menyuarakan pentingnya kekudusan. Hidup yang notabene seharusnya nih ya, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh setiap orang percaya adalah senang atau bahagia hidup dalam kekudusan. Ya. Senang atau bahagia, sesuai dengan tema kita. Benar. Happy to live in holiness. Bahagia kita hidup kudus. Nah, apakah kita memiliki kerinduan ini? Apakah kita benar-benar memiliki kebahagiaan yang satu ini? Kita bahagia untuk hidup kudus. Meskipun kita harus akui bahwa tidak mudah untuk kita hidup di dalam kekudusan. Tetapi nggak tawar-menawar. Ini nggak bisa didiskon. Ini kehendak Tuhan, ini keinginan Tuhan. Selain itu, ini merupakan karakter Allah. Allah itu kudus. Selain Allah itu kasih, Allah itu kudus. Nah, Allah ingin supaya kita itu bisa mencerminkan dirinya lewat hidup kita. Tadi kan sudah jelas, kudus itu bahasa sederhananya dipisahkan. Dipisahkan dalam pengertian bahwa kita ini dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Diasingkan, ya, diasingkan, lalu diarahkan kepada Kristus. Itu arti sederhana dari kekudusan. Nah, kalau kita bicara tentang sepintas ya, keselamatan itu dipandang dari 3 dimensi. Dimensi masa lalu. Nanti dulu, apa hubungannya keselamatan sama kekudusan? Di part yang ketiga nanti ini. Oh iya. Dimensi yang pertama itu bicara tentang masa lalu, pembenaran. Masa depan bicara tentang apa? Pemuliaan. Masa kini. Masa lalu itu apa? Pembenarannya apa? Pembenaran ya Yesus mati untuk setiap kita. Nah, itu. Yang tidak benar dibenarkan, tapi jangan stop di sini. Supaya kita hidup benar. Kita tidak layak dilayakkan oleh anugerah Tuhan supaya kita hidup layak. Terus masa sekarang ini bicara tentang pengudusan. Pengudusan, ya. Jadi masa lalu bicara tentang pembenaran. Ya kan? Tidak ada usaha, tidak ada perbuatan apapun yang bisa kita lakukan untuk menguduskan diri kita. Kita ini ibarat seperti kain kotor. Ya kan? Nggak bisa kita membersihkan diri kita sendiri. Ya kan? Kita nggak punya kekuatan. Ya, atau usaha apapun atau sesuatu yang lain yang bisa kita andalkan untuk membersihkan diri kita. Kita butuh seorang pribadi yang bersih, yang kudus, yang bisa membersihkan kita. Dan tidak ada yang lain, yaitu Yesus. Jadi caranya supaya kita bersih adalah kita menggantungkan diri kita kepada Dia. Emang kita ini kotor, brother? Kotor karena kejatuhan. Aku ini kotor, maksudnya kotor itu, maksudnya kita dikuduskan, kita dibersihkan. Ya. Terus kan biasa gini, ini kan terlalu berat ya, terlalu teologis. Ini bagaimana dengan, apalagi teman-teman di tempat ini, ngerti nggak kira-kira ini? Jelaskan oleh Pastor Robson. Aku sih yakin juga mereka pusing juga. Nanti pelan-pelan kita akan jelaskan seperti biasa. Ya kan, ada dasar teologisnya. Jangan sampai kita ngarang-ngarang. Sesuatu benar. Kita bahas, tetapi nggak ada dasar teologisnya, jadi bahaya. Ya kan? Terus coba lanjut lagi tadi. Maksudnya kita yang dari yang jahat, kotor ini dikuduskan oleh Tuhan. Ya, jelas kan kalau kita merujuk kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, memberontak terhadap Allah. Ya kan, manusia jatuh dalam dosa, lalu kejadian 6, kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi nggak heran kalau manusia itu ya kecenderungannya berbuat jahat, pikirannya jahat, perkataannya jahat, tindakannya jahat, hidupnya jahat. Kayak lagu ini loh, ada lagu dunia. Ini keren sekali lagu dunia, tapi menggambarkan kehidupan manusia dengan benar gitu loh. Udah lama aku nggak dengar. Setelah jatuh dalam dosa. Lagu ini bang. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Terus. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jadi aku terjatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Terjatuh nggak bisa bangkit lagi. Itulah keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, kodrat dosa. Lalu apa satu-satunya cara untuk kita bisa bangkit? Nggak ada cara lain. Untuk kita bicara bangkit, setelah ini. Setelah inilah ya. Itu dia. Setelah ini. Udah segmen kedua ini. Setelah ini, brother. Dari tadi kita udah bicara atau ngobrol-ngobrol yang berat-berat, brother. Tadi ada sambungannya terkait dengan bangkit dari kejatuhan. Sebelum bahas itu, ngopi dulu lah kita. Biar gak berat. Ini kopi di teras kita, sweet ini. Aduh, ini sih memang sebelum nikmat sekali. Aduh, dari baunya aja, brother. Rasanya mau masuk surga. Rasanya mau masuk surga. Oh, kali abang minum dong, bang. Saking nikmatnya, saking enaknya, rasanya mau masuk surga.
Tapi surga itu udah kita rasakan sekarang, brother. Iya. Kalau kita hidup kudus. Iya, itu dia. Nah, itu yang mau kita perjuangkan. Jadi kita bisa menghirup suasana surga semenjak kita masih hidup di dunia ini. Itu dia. Itu dia. Nah, Coba itu yang lanjut kita lagi, inginkan, brother. itu yang Tadi kita harapkan. terkait dengan Bagaimana kita bangkit dari bagaimana kita kejatuhan bangkit kita. dari kejatuhan, Iya. sehingga kita betul-betul dipisahkan oleh Tuhan Iya. dan menjadi umat pilihan Tuhan. Maksudnya Iya. kita jadi kudus gitu, bro. Iya. Sebelum kita bahas ke praksisnya. Ya, jadi tidak ada cara lain ya selain Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan setiap kita. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari kubangan dosa, dari kejatuhan, dari bayang-bayang maut. Hanya Dia yang mampu melakukan itu semua. Jadi penekanannya adalah kita itu tidak bisa berupaya dengan diri kita sendiri, bro. Tanpa Tuhan, Tanpa Tuhan. tidak bisa. Jadi kita berupaya untuk jadi kudus, Iya. jadi beraskese lah istilahnya, meronta-ronta diri Iya. sendiri, diam di kamar, nggak bicara. Itu kita nggak mampu ya, brother. Ya. Semua Jadi, itu harus butuh Tuhan. Ya, Iya nggak sih? pertama-tama sih terkait dengan tadi ya konsekuensi dari dosa itu nggak ada yang bisa menghilangkan selain Tuhan. Nah itu yang manusia tidak bisa atasi. Oke. Manusia butuh Tuhan. Makanya Tuhan datang untuk mengatasi itu. Selain itu ada anugerah yang kita dapatkan lewat penebusan Tuhan itu. Apa itu? Tadi kekudusan hidup, pengudusan. Ya kan, Tuhan Yesus mati untuk kita supaya kita itu ya kan dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4 supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi di dalam kekudusan. Tumben brother nggak pakai bahasa Inggris. Sinful nature to divine nature. Itu dia. Tetapi itu bukan hanya sekedar status. Ya kan, tapi sebuah keberadaan. Oh, jadi coba bukan kekudusan orang kudus itu bukan sekedar status tapi sebuah keberadaan. Iya. Maksudnya bagaimana tuh, Bro? Coba sebagai orang yang hidup dalam dosa kan kentara kan dari hidupnya kan, pola hidupnya kan. Ya kan dia dalam tanda petik buat kejahatan, terus hidup dalam dosa, melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Apa itu? Seperti anak-anak muda ini ya, pacaran bebas, pergaulan bebas, ya kan, seks bebas, mengkonsumsi obat-obatan. Bang Boyin gak usah begitu dong ekspresinya. Kayaknya Bang Boyin duduk-duduk. Itu gua dulu, itu gua dulu. Itu aku dulu, itu tapi aku memang Tuhan. Sebenarnya itu yang dia maksud berat ini tuh. Tidak. Itu aku Tuhan. Tidak, bukan. Yang disebut, Aku takut abang mengingat masa lalu. yang disebut Brother Robson, itu aku Tuhan. Jangan kita ini. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu. Nggak, sebetulnya Bercanda aku, sebenarnya melakukan dosa itu bukan hanya apa namanya? Apa tuh, Bang? Ya misalnya kita jangan berzina, itu bukan hanya situ aja kan gitu. Ya, Segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah dosa. dosa. Waduh, ngeri banget nih. Meleset hamartia ya. Hamartia. Luncas. Ya kan kata-kata Berkata-kata yang tidak pantas baik, kita tidak sama pantas, teman ya. itu juga berdosa. Dalam kali ya Bang ini. Nah, Kopi dulu, Bang. Ya, ngopi-ngopi dulu. Biar nggak tegang, Abang. Itu dia. Udah mulai gemetar bibir. Nah, Bang, kulihat. jadi brother dari penebusan Kristus ya, kita dapat menyimpulkan bahwa memang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus memahami tidak ada panggilan yang lebih agung, panggilan yang lebih mulia sebagai orang yang sudah ditebus selain kita hidup dalam kekudusan. Tapi gini loh, brother, dari tema kita hari ini terkait dengan happy apa tadi? Happy to live in holiness. Happy to live In holiness. in holiness. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Iya, bahagia untuk hidup. Bahagia untuk hidup kudus. Bukannya sebaliknya ya? Justru kalau kita mau hidup kudus malah tersiksa. Itu dia. Nah itu. Iya nggak sih? Ya, ini dia. Jadi menarik ya. Ini mungkin mewakili teman-teman, rekan-rekan di rumah pasti bilang, Ya. susah pester hidup kudus tuh susah. Kok bisa bilang bahagia? Makanya aku bilang tadi Emang udah memberikan. suci kalian bertiga? Ya. Iya. Dan kita harus akui bahwa tidak mudah untuk kita melepaskan diri dari kebiasaan buruk kita. Nah itu dia. Aduh. Ya kan? Kita tuh Kebiasaan buruk. masing-masing punya dosa favorit. Itu dia. Yang hanya kita sendiri yang tahu. Baik yang sudah ketahuan maupun yang belum ketahuan. Orang tua, Tapi yang teman, pasti Tuhan tidak saudara. mungkin tidak tahu. Tidak ada yang Tersembunyi. tahu dosa favorit kita itu. Iya.
Termasuk teman-teman di sini juga. Iya, jadi semuanya lah ya kita termasuk. Jadi tapi bukan hanya sekedar berhenti di kita sadar, kita mengakui bahwa kita itu ada salah, ada dosa. Tetapi kita harus berkomitmen bagaimana kita berjuang dari hari ke hari untuk menaklukkan keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala tindakan, pikiran, ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah tadi terkait dengan berat, jujur memang berat. Tetapi kita nggak punya pilihan lain. Kita nggak punya pilihan lain. Itulah konsekuensi yang harus kita terima ketika kita sudah terima Yesus. Hidup kudus, ya kan? Jadi ciri-ciri dari orang yang hidup kudus itu dia nggak mungkin bisa nyaman tinggal di dalam dosa. Kita tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak bisa dalam dosa, tapi tidak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Ini harus digarisbawahi. That's right. Jadi tidak ada siapapun manusia di dunia ini yang anti atau bahasanya anti terhadap dosa atau kebal terhadap dosa. Tidak ada. Ya, kecuali nanti ketika kita sudah mati, lalu memang sama sekali kita nggak lagi bisa berbuat dosa, ya kan? Dan penentuan nasib akhir kita sudah ada gitu loh. Tetapi selama kita di dunia ini, yang ada hanyalah komitmen dan perjuangan untuk kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi memang itu yang mungkin itu kali Bang Boyin, brother, yang ketika anak muda itu datang kepada Kristus, Tuhan aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Ya. Terus kemudian kan kalau kita baca ayat itu, tapi ya memang waktu Tuhan Yesus bilang, memang Tuhan Yesus tidak membantah bahwa dia melakukan hukum. Betul. Nah, ya, betul, poin aku Bang di situ adalah ini. Tuhan Yesus katakan mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Itu konteksnya kan bicara tentang bagaimana kita hidup kudus kan sebetulnya. Iya, betul. Aku mau dengar dari Bang Boyin sebenarnya. Jangan dengar jawabannya, biar Bang Boyin. Nah, betul. Coba bagaimana pandangan Abang terkait dengan konteks itu? Kita sebetulnya tersiksa loh. Menjadi kudus. Kita sebetulnya saya bilang mengerikan tadi kan. Kita sebetulnya itu ada di posisi yang sulit sebetulnya. Yeah. Kalau kita jadi Kristen, kita justru tidak bisa memanjakan daging kita. Kalau kata Paulus, adakah engkau mempergunakan kemerdekaanmu dengan semena-mena? Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Itu bagaimana? Berarti bisa tambahkan untuk lebih spesifik. Ya, tadi kan brother angkat masalah tidak mustahil bagi Allah. Ya, itu kan mustahil bagi manusia. Itu dalam konteks apa? Karakter sebenarnya, bukan dalam pengertian jasmani. Bahwa memang mengikut Tuhan itu nggak mudah. Tadi kan, jadi nggak ada kompromi. Memang berat, ya kan? Berat untuk hidup kudus itu. Tetapi, ya kan, kalau kita terbiasa menjadi biasa. Bisa karena biasa. Iya. Kalau kita terbiasa menjadi biasa, meskipun hal itu sukar, dan Tuhan pasti menolong kita lewat Roh Kudus-Nya. Nih, brother. Nanti kita bahas ini di boleh. Setelah ini kita bahas bagaimana melepaskan orang yang sudah terikat dengan dosanya. Nah, itu dia. Nah, bagaimana orang yang dia udah terbiasa melakukan dosa? Sudah dalam. Misalnya contoh konkret apa? Misalnya contoh konkret dia biasanya misalnya berzina lah. Berzina ya? Iya. Selingkuh. Pebinor. Itu kan dia kemudian untuk melepaskan itu kan susah gitu. Ya, melepaskan diri kebiasaan buruk itu. Kebiasaan buruk. Pebinor. Apalagi kalau menjadikan itu sebagai mata pencariannya. Makin lebih sulit lagi. Iya. Nah, itu. Kan ada banyak kan Bang tukang selingkuh, tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Waduh, banyak lah pokoknya dosa-dosa yang dilakukan. Itu gimana bisa jadi kudus, brother? Kayak kayak kita mau jadi kudus tapi susah, Pastor. Ya. Apalagi itu mata pencarian tadi kan. Ya. Gimana gitu mau keluar dari situ? Udah terikat gitu. Ya. Jadi gini, tadi terkait dengan pertanyaan Abang ini tadi ya, bagaimana mereka yang terikat. Jadi begini, tidak ada ini dulu yang harus kita pahami konsepnya, secara konsep. Kita itu jangan sampai berkecil hati dan merasa tertolak. Mental block. Iya, jangan sampai kita berkecil hati dan merasa tertolak hanya karena kita sudah melakukan dosa yang besar atau sudah jatuh sangat dalam atau jauh dari Tuhan. Kayaknya aku hina banget. Iya, jangan merasa terhina.
aku nikah nggak pantas Tuhan di matamu. Jangan merasa bahwa kita nggak bisa diampuni oleh Tuhan. Itu dia. Karena begini, karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selama kita sungguh-sungguh minta ampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan nggak cukup untuk mengampuni kita. Tidak ada. Sampai kasihnya itu tidak cukup untuk. Iya, anugerah Tuhan selalu lebih besar. Karena tadi brother ganti posisi, jadi agak kurang nangkap. Coba brother ulangi lagi. Coba di-repeat kembali. Ya. Tidak ada apa tadi? Ya. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar. Keren banget meja brother. Gimana? Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai anugerah Tuhan tidak cukup untuk mengampuni kita. Selalu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ini jadi berita sukacita. Quote ini tolong ditulis ya nanti ya. Iya. Ngeri. Ini menjadi berita sukacita bagi setiap kita yang hidup dalam dosa. Siapapun kita, termasuk pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Gak sedikit hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan luar biasa. Tapi terikat dalam dosa. Terikat dalam dosa. Dalam perzinahan, dalam perselingkuhan. Udah bisa ngusir setan, nyembuhkan orang padahal dia habis berselingkuh. Itu Matius 7 itu. Iya. 21-23 ya. Iya. Ini kan itu yang mengerikan. Apa tuh Bang? Matius 7 ayat berapa Bang? Itu yang menggetarkan kita Bang ya. Yang mengatakan Tuhan, yang bernubuat, ini kan yang menyembuhkan, yang mengusir setan. Terus? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kau. Haleluya. Bagaimana itu? Coba. Itu dia gambarannya. Itu menjadi peringatan sebenarnya. Itu menjadi peringatan keras bagi kan? setiap kita. Apalagi orang-orang yang aktif melayani, termasuk kita nih Bang, yang aktif dalam pelayanan. Kita ini sebetulnya warning. sedang menampar diri kita sendiri kan sebenarnya. Makanya sebenarnya pekerjaan terberat dari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, itu adalah menjadi teladan dalam kekudusan hidup yang kita jalani. Makanya pesan Paulus pun kepada Timotius supaya apa? Supaya dia menjaga kelakuannya, jadi teladan lewat hidupnya, kesucian hidupnya, kesetiaannya, betul. Perkataannya, kasihnya, perbuatannya. Iya, kita jadi berkat lewat kesucian hidup kita. Itu juga kita jadi berkat. Ya kan? Lewat kekudusan hidup kita. Di mana orang bisa diubahkan lewat hidup kita gitu loh. Orang bisa diberkati lewat hidup kita. Ya kan, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, menahan diri kita, ketika kita disakiti, ketika kita dihina tapi kita nggak membalas, kita jadi berkat bagi orang lain gitu loh. Kita dilukakan orang, tapi kita nggak merasa terluka, itu nggak mudah, nggak mudah. Betul. Tapi ketika kita bisa mengatasi semuanya itu, kita jadi berkat bagi orang, apalagi orang yang punya pergumulan yang sama dengan kita, jadi berkat lewat teladan hidup kita, lewat kesucian hidup yang kita jalani. Brother, setiap kita manusia ya, khususnya orang percaya, kita itu semuanya karena masih dalam kodrat dosa, masih dalam tubuh daging ini. Itu tadi yang saya bilang, ada yang namanya dosa favorit. Nah selain itu, kita ini punya kelemahan-kelemahan tersendiri. Mungkin brother kelemahannya bukan di zina misalnya, mungkin Bang Boen kelemahannya bukan di judi misalnya, tapi di tempat lain. Misalnya aku kelemahannya bukan di mabuk, tapi kelemahanku itu adalah aku gampang emosian. Nah, bagaimana kita mendeteksi diri kita supaya kita dapat dengan segera, seperti satu quote ini menyenangkan Tuhan itu adalah di saat kita memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, namun kita tidak memilih untuk berbuat dosa. Itulah sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan. Itu betul. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan impact pesan kepada rekan-rekan kita di rumah supaya hidup kudus itu bukan cuma sekedar status tadi benar, tapi betul-betul keberadaan kita itu adalah hidup kudus. Ada tambahan dari brother terkait dengan hal itu? Apa tanggapan brother? Mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan yang tadi brother. Jadi begini, Tuhan pasti mengampuni setiap kita. Untuk orang yang hidup dalam dosa. Ini dulu yang kita tangkap. Tuhan pasti mengampuni kita. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, sebesar apapun dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Dia bukan Tuhan yang hanya marah aja kerjanya. Sedikit kita salah langsung dipukul, dihajar. Enggak. Dia juga adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, rahmat, dan kasih. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia pasti mengubahkan hidup kita. Dia pasti membalut setiap kita. Dia pasti membawa kita pulang kepada dia. Setuju. Seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Bagaimana seorang bapak itu menanti anaknya yang anak yang hilang itu. Anak yang hilang. Begitulah kasih Bapa terhadap setiap kita yang hidup dalam dosa. Sejauh apapun kita telah pergi,
sedalam apapun kita menyakiti hati Bapa kita, Bapa selalu rindu untuk merangkul setiap kita. Ini berita yang penting yang harus kita pegang dulu. Itu yang keren tuh. Ya. Ini berita terpenting yang kita pegang dulu. Jadi kalau mau dipersoalkan apa dasar terkuat, apa alasan terbesar untuk kita sukacita hidup dalam kekudusan, untuk kita bahagia hidup dalam kekudusan. Alasan terbesar kita adalah karena Dia mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Ya. Itu membuat kita nggak mau melukai perasaannya. Sampai pada titik Dia mau mengorbankan dirinya. Luar biasa sekali gitu loh. Kasih dan karyanya begitu besar bagi setiap kita. Tapi ini menarik benar. Ada juga orang yang berpikir begini. Ini udah banyak tahu ayat nih. Ya. Terus salah memahami ayat. Udahlah, karena kasih karunia Tuhan itu besar, anugerah Tuhan itu besar, kita bikin dosa aja lah. Nanti kita minta ampun, bikin dosa lagi, minta ampun lagi, dosa lagi. Itu nggak boleh. Roma 6 kan Rasul Paulus bilang. Bolehkah kita berbuat dosa? Bolehkah kita supaya lebih nyata lagi kasih karunia Tuhan? Apa jawaban Paulus? Sekali-kali tidak. Gitu loh. Justru kita itu Kristen tomat katanya, bro. Iya kan, sebentar tobat, sebentar kumat. Jadi kita justru dikuduskan oleh Tuhan supaya kita hidup kudus. Ya kan? Jangan sampai kita seperti babi ya, kalau kata Petrus. Kembali balik lagi ke kubangan ya kan. Babi itu mau sebersih apapun, udah mandi, udah wangi. Jalan dia lihat kubangan, masuk lagi deh ke kubangan. Itu yang berat. Maksudnya jangan sampai kita sudah bertobat. Selalu ada godaan-godaan untuk kita bisa kembali ke kubangan kita. Betul. Selalu ada. Tetapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, Tuhan pasti tolong setiap kita. Amin. Tuhan pasti kuatkan setiap kita. Nggak mungkin Tuhan tidak biarkan kita ya. Wih, udah keluar Yunani. Kan? Ya. Udah keluar Yunani itu, brother. Memampukan kita ya. Apa tadi? Katergesti. Katergesti. Asli kata kateter. Oke, brother. Closing statement. Aku minta closing statement dari Bang Boyin pertama. Ya. Ayo. Kekudusan closing statement apa aja terserah tentang kekudusan. Bahagia hidup dalam kekudusan. Take it easy. Take it easy. Take it easy dalam menjalani hidup ini. Dalam menjalani hidup. Meskipun berat tapi take it easy. Iya, brother. Take it easy, baby. Brother apa brother tentang kekudusan? Berat kalau terbiasa jadi biasa. Yeah. Nah, tadi terkait dengan apa yang aku sampaikan tadi, brother, bahwa Tuhan itu pasti mengampuni setiap kita. Ya, tapi bagaimana selanjutnya setelah kita diampuni? Mari kita sama-sama berkomitmen, berjuang untuk hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosa kita. Ciri-ciri dari orang yang dewasa rohani, dia pasti senang atau happy untuk hidup dalam kekudusan. Jadi, saya teringat dengan satu kisah terkait dengan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Jangan banyak-banyak, udah selesai. Seorang perempuan yang kedapatan berzina kan? Ya. Tuhan kan mengampuni dia. Tapi ingat pesan Tuhan yang nggak boleh diabaikan. Aku pun tidak menghukum engkau kan. Dan bukan yang terakhir. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu salah satu poin yang paling penting yang harus kita ingat. Setelah kita diampuni, ingat jangan berbuat dosa lagi. Orang percaya, orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tapi nggak bisa terus hidup menerus dalam dosa, terus-menerus hidup dalam dosa. Aku closing statementku, sucilah dalam hidupmu. Oke, kita akhiri. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.